Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan i'tikaf sebagai salah satu sunnah Rasulullah yang beliau rutinkan sampai ajal menjemput, dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Saya sering menyampaikan di beberapa kajian Bapak Ibu sekalian bahwa Ramadan itu di Indonesia identiknya itu hanya dua saja ibadahnya. Pertama puasa, kemudian tarawih. Kita boleh saja berusia pendek, tidak seperti Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, tapi usia ibadah kita itu melebihi usia para Rasul terdahulu. Coba kita bayangkan, seandainya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, itu setara dengan ibadah 83 tahun. Kalau kita sudah 10 tahun bertemu dengan Lailatul Qadar, 10 kali 83 sudah 830 tahun. Usia kita boleh di bawah 60 tahun, tapi ibadah kita hendaknya berabad-abad panjangnya. Itu bisa kita dapatkan satu di antaranya melalui momen i'tikaf ini. Kita cari, kita jemput Lailatul Qadar itu dengan ikhtiar kita beriktikaf. Ana berharap semoga kita semua termasuk ana pribadi kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam melalui Allah kita kirimkan untuk teladan terbaik kita dalam hidup ini. Beliau adalah prototipe terbaik seorang yang ummi, tetapi kejeniusannya diakui oleh dunia. Beliau tidak berkuliah seperti kita, tetapi keilmuan beliau dalam membina umat melebihi profesor-profesor. Sampai hari ini nama beliau masih hidup meski beliau telah meninggalkan dunia ini. Begitulah hendaknya kita. Usia boleh saja selesai, di dunia boleh saja habis, tetapi usia kehidupan kita disebut-sebut orang itu hendaknya abadi. Seperti Rasulullah SAW. Telah 14 abad sampai 15 abad dia tinggalkan dunia ini, tapi namanya masih disebut-sebut sampai hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya agak berpikir sebelumnya untuk menerima tema tahun ini. Kita sudah 4 kali melakukan i'tikaf dengan tema sirah. Ana masih ingat tahun sebelum ini 2023 kita itu membahas ulama hadis. Sebelumnya ulama tafsir. Tahun sebelumnya ulama fikih. Kemudian di tahun ini ulama khusus Minangkabau. Kenapa Anda berat menerima materi ini? Pertama dari sisi keturunan ya, anak pribadi dari Jambi. Ya, dari Jambi. Jadi bukan Minang. Yang dibahas ini adalah ulama Minang. Tapi ini amanah, kita coba juga cari beberapa referensi terkait dengan ini. Kita tidak fokus kepada sejarahnya, tapi menggali hikmah di balik perjuangan ini DR ini. Malam ini Anda diberikan satu tema, yaitu membahas tentang sejarah Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Kita spesifikkan kepada 3 poin. Beliau sebagai ulama yang murabbi atau pendidik. Yang kedua, beliau seorang ulama yang orator. Kemudian yang ketiga, beliau seorang ulama yang penulis. Jadi stressing materi kita malam ini kita akan menggali dari 3 poin itu. Beliau sebagai seorang pendidik, beliau sebagai seorang orator, kemudian beliau sebagai seorang penulis. Sebenarnya bercerita tentang ini DR ini itu telah ditulis dalam sebuah buku oleh anak kandung beliau, Buya Hamka. Barangkali yang akan kita sampaikan malam ini banyak merujuk kepada buku tersebut Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dan spill secara perlahan tentang kisah perjalanan dari ulama yang satu ini. Syekh Abdul Karim Amrullah ini salah satu ulama besar Minangkabau.
Seperti disampaikan di awal tadi, beliau dikenal sebagai seorang pendidik atau murabi, sebagai seorang orator atau khatib, kemudian sebagai seorang penulis, katib. Ketiga-tiga ini beliau miliki, dan beliau itu selain akrab disapa dengan Haji Rasul, ayah kandung Buya Hamka ini juga dipanggil dengan istilah Inyak DR. Ya, kalau dia teh itu GDR, nah kalau Iko Inyak DR. Ya, itu GDR ya. Aku Iko DR. Jadi julukan yang terakhir ini karena beliau memang menerima gelar Dr. Honoris Causa dulu ya, yang diperoleh di Mesir. Itu untuk gelar yang terakhir ini. Nah, kita akan coba lihat sekilas ya biografi yang ditulis oleh anak beliau, oleh Buya Hamka, dalam buku yang berjudul Ayahku, yang terbit tahun 1982. Beliau ini atau Inyak DR ini lahir di pinggiran Danau Maninjau. Nah, Siasiko dari Maninjau. Ya, jadi darah ulama itu sudah ada sejak dulu di daerah situ ya. Beliau lahir di pinggir Danau Maninjau, tepatnya di Jorong Batuang Panjang, Nagari Sungai Batang. Kapan dia lahir? Pada hari Ahad, 17 bulan Safar tahun 1296 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 1879 Masehi. Dia diberi nama oleh ayahnya Muhammad Rasul. Itu yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Ayahku itu. Jadi nama kecil beliau adalah Muhammad Rasul. Makanya disebut dengan Haji Rasul itu. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan baca sekilas dulu tentang perjalanannya, nanti baru kita coba gali ibroh di balik itu. Muhammad Rasul ini memang ternyata sudah keturunan ulama juga. Dari garis ayahnya, ayahandanya itu Syekh Muhammad Amrullah, kelahiran 6 Rajab 1256 Hijriah, adalah ulama besar pada zamannya. Ia sempat sama-sama belajar di Mekah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kelak juga menjadi guru Muhammad Rasul atau anaknya ini. Kemudian di usia 7 tahun, Inyak DR ini atau Muhammad Rasul kecil ini, dia sudah belajar sholat dan puasa. Kalau tiba waktu ini berarti usia-usia kelas 1 SD lah. Kemudian di usia 10 tahun ia mulailah belajar Al-Quran pada tuanku Haji Hud dan tuanku Fakih Samun di Tarusan Pesisir Selatan. Jadi dulu para ulama kita itu Bapak Ibu belajar mengembara dari satu negeri ke negeri lain itu sudah biasa. Ya, dia di Maninjau di usia 10 tahun itu sudah belajar dia ke pesisir selatan, belajar Al-Quran pada ulama yang tentunya juga di masa itu adalah ulama hebat. Kemudian setelah dia tamat, ia kembali lagi ke kampungnya Sungai Batang, lalu dia belajar menulis Arab kepada Adam, anak tuanku Said. Usia 13 tahun, tiba awak mungkin kelas 1 SMP atau kelas 6 SD kalau tinggal agak setahun di SD ya. Di usia 13 tahun dia sudah mulai belajar nahu dan sorof pada ayahnya sendiri. Jadi ilmu alat untuk menguasai bahasa Arab itu sudah dia mulai pelajari sejak dia berusia 13 tahun. Ini memang keren ya. Memang untuk belajar bahasa Arab itu idealnya mesti memang belajar ilmu alat, minimal nahu dan sorof. Nahu untuk posisi kata, kemudian sorof untuk perubahan kata. Kita rasa dua ilmu alat ini memang mesti dipelajari oleh kita sebagai muslim, bukan hanya sebagai ulama. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu kita butuh ilmu alat bahasa Arab. Dan untuk bahasa Arab itu ilmu alatnya lagi adalah nahu dan sorof. Bersyukurlah kita yang pernah belajar itu ya. Ana sangat merasakan pernah dulu belajar itu meski tidak sedalam ya kawan-kawan yang di pesantren ya. Tapi memang terasa ketika kita paham nahu sorof itu kita mengerti minimal posisi kata, perubahan kata, nah itu dipelajari. Dan ini juga ulama kita ini di usia 13 tahun itu sudah belajar nahu dan sorof. Dan dia belajar pada ayahnya sendiri. Belajar kepada ayahnya sendiri. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian
Dilanjutkan pula ke Sungai Rotan Pariaman. Dia belajar kepada tuanku Sultan Muhammad Yusuf. Coba perhatikan ya proses pengembaraan Haji Rasul kecil ini, Muhammad Rasul kecil ini. Beliau itu dari kampungnya meninjau, pai tadi kama tadi ke posisi ya, pulang balik ke kampung belajar lo ke ayahnya, tu pai lo ke Pariaman. Begitulah. Begitu kondisi atau perjuangan dari ulama kita dahulu dalam menimba ilmu. Di Pariaman itu dia juga tentunya belajar kepada ulama. Setelah itu Syekh Amrullah memutuskan Rasul harus melanjutkan pelajarannya ke pusat ilmu Islam itu sendiri, ke pusat kedatangan Islam itu sendiri, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Berapa lamanya beliau menuntut ilmu di situ? Lebih kurang ya, dia menuntut ilmu di Mekah itu dia berangkat pada tahun 1312 Hijriah. Kalau di Masehinya lebih kurang tahun 1894 Masehi. Awalnya naik haji. Seperti biasa orang dulu naik haji itu tidak seperti hari ini. Hari ini naik haji cepat pula pulangnya. Dulu naik haji itu lama, perjuangannya itu berat, tetapi juga pulangnya lama. Karena perjuangan ke Mekah itu berat, maka mereka manfaatkan momen itu. Mumpung sesekali ke Mekah perjuangan barek, tiba di situ masa capek mana pulang. Maka banyak orang-orang dulu kalau nyapai naik haji langsung tinggal sinan beraja agak beberapa tahun. Saya kira-kira lama matang barunya pulang kampung. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Haji Rasul ini. Nah, dia menuntut ilmu di Mekah itu berapa tahun lamanya? Selama 7 tahun. 7 tahun dia menuntut ilmu di Mekah itu. 7 tahun kepada imam besar mazhab Syafi'i Masjidil Haram. Siapa lagi kalau bukan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian selama di Mekah itu ia dikirimi uang oleh sang ayah setahun sekali. Nah, jadi dikirim juga piti orang gayanya dari kampung. Bila uang itu habis, maka Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lah yang memberikan pinjaman. Nah, itu modelnya hidup di Mekah. Demikianlah 7 tahun lamanya beliau belajar kepada orang besar yang terkenal itu. Beliau sangat cinta kepada gurunya dan selalu menjadi buah bibirnya. Sampai dia mau meninggal pun nama gurunya itu disebut-sebut oleh beliau. Itu yang diungkapkan oleh anaknya Buya Hamka dalam bukunya Ayahku tersebut. Begitu kecintaannya kepada gurunya. Guru yang kalau memang guru tersebut ya terasa manfaatnya oleh muridnya, guru itu menginspirasi, guru ini ikhlas, itu biasanya memang akan selalu menjadi buah bibir kebaikan oleh murid-muridnya. Ini termasuk juga oleh ulama kita yang satu ini, Bapak Ibu sekalian. Disabut-sabut tarui. Sampai beliau meninggal itu kata Buya Hamka itu sering terdengar nama-nama gurunya itu dia sebut. Begitulah hendaknya adab antara murid dengan guru. Di mana murid selalu menyebut-nyebut kebaikan gurunya. Di balik itu, di balik tahajud-tahajud guru juga jangan lupa kita doakan murid-murid kita. Karena kita tidak tahu di antara doa-doa kita itu mungkin ada yang diijabah oleh Allah sehingga murid kita menjadi ulama-ulama hebat nantinya. Jangan kita remehkan kekuatan doa tersebut Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Ada lah ya, Ustaz waktunya. Masih nah. Masih ya. Kita lanjut. Pada tahun 1319 Hijriah atau tepatnya 1901 Masehi, Haji Rasul pada akhirnya pulang ke kampung halaman bersama beberapa teman ulama yang lain. Pulang di usia 23 tahun. Kalau matang enggak? Ia mulai mengkritik tarekat dan beberapa praktek agama yang dinilainya bid'ah. Jadi kita lihat pola pikir dari Haji Rasul ini sepertinya Islamnya agak reformis. Beliau mengkritik tradisi-tradisi tarekat yang mana ketika tarekat tersebut beliau anggap ada unsur-unsur kebid'ahan di situ. Beliau berani mengkritik itu. Padahal Syekh Amrullah sendiri ayahnya itu adalah Syekh tarekat Naqsabandiyah. Nah ini, jadi kita bisa belajar dari yang bagian ini dulu ya. Meski orang tua kita
Tetapi ketika misalnya ada sesuatu yang perlu diluruskan, maka itu mesti diluruskan, tapi tentunya dengan cara-cara bijak. Nah, ini kondisi ini yang dihadapi oleh INYDR ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengkritik tarekat di saat yang sama ayahnya sendiri itu adalah syekhnya tarekat Naqsabandiyah yang bersuluk-suluk itu, Bapak Ibu. Sama dengan kisah Nabi Ibrahim, dia mengkritik patung-patung di saat yang bersamaan ayahnya sendiri produsen patung. Nah, ini kan mirip-mirip seperti itulah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Haji Rasul kemudian diangkat menjadi tuanku Syekh Nan Mudo, dipersiapkan menggantikan ayahnya. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Raihanah binti Haji Zakaria. Ketika punya satu anak, ia diminta sang ayah kembali ke Mekah, mengantarkan 3 adiknya untuk menempuh pendidikan di sana. Ia juga membawa istrinya. Jadi berulang balik ke Mekah. Dan sanaknya bawa, istrinya bawa belah ke Sinan. Sampai di Mekah, Syekh Ahmad Khatib meminta kepada Haji Rasul ini tak usah lagi mengaji kepadanya, karena ilmu Haji Rasul dianggap sudah cukup. Ia kemudian mengajar di rumah dan hanya datang untuk menanyakan hal-hal yang sulit kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bapak Ibu sekalian, beberapa tokoh yang sempat juga belajar pada Haji Rasul sebelum kemudian melanjutkan kepada Syekh Ahmad Khatib adalah Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Muhammad Zain Simabur. Ini juga orang-orang yang pernah belajar kepadanya. Kemudian pada tahun 1906 Masehi, Haji Rasul berturut-turut berduka karena istrinya dan anaknya meninggal dunia. Ini ujian untuk beliau ya. Di tahun itu 1906 ya, berturut-turut beliau ini diuji oleh Allah, istri meninggal, anak meninggal pula. Atas permintaan ayahnya, ia kemudian pulang lagi ke kampung halaman. Ada diminta dari ayahnya, pulanglah balik uang. Ia kemudian diminta menikahi adik almarhumah dari istrinya yang bernama Syafi'ah. Berarti kalau di Minang istilah itu ganti lapiak ya. Ganti lapiak itu awak nikah jo kakaknya meninggal tuh nikah jadi aja. Itu di Minang istilahnya ganti lapiak. Nah, seperti itu dulu Haji Rasul. Beliau diminta menikahi adik dari almarhumah atau adik dari istrinya yang sudah meninggal. Itu sah ya secara agama. Yang tak boleh itu mengumpulkan 2 bersaudara dalam satu ikatan nikah, itu yang nggak boleh kan? Itu yang mahram itu ya, itu yang haram itu ya, yang haram dinikahi. Tapi kalau misalnya meninggal atau cerai itu kan boleh. Nah seperti itu. Jadi secara hukum ini tidak kena ya, boleh-boleh saja. Kemudian dari situ dia melahirkan Abdul Malik. Jadi dari istrinya yang kedua ini atau dari adik istri yang pertama ini lahirlah Abdul Malik yang kemudian belakangan dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Ya. Jadi Buya Hamka itu bukan anak dari istrinya yang pertama. Tapi ternyata anak dari istrinya yang kedua setelah istrinya yang pertama itu memang meninggal dunia, dan anak dengan istri pertama itu juga meninggal dunia. Jadi Buya Hamka itu terlahir tadi sekali lagi dari istrinya yang kedua tersebut. Kemudian Syekh Amrullah itu wafat pada tahun 1907. Bapak Ibu yang terhormat, ini baru setengah perjalanannya. Kita baca secara ringkas biografinya. Sebenarnya kita akan ingin ya fokus tadi kepada yang 3 tadi. Beliau sebagai pendidik, beliau sebagai orator, beliau juga sebagai seorang penulis. Kita belum sampai ke situ ya. Kita baru biografi awal tadi ya, dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Sekarang kita coba lihat dari sisi yang 3 itu secara sekilas. Mudah-mudahan mampu memotivasi kita juga untuk menjadi atau minimal mendekat-dekati beliau lah, kalaupun tidak sama. Syekh Abdul Karim Amrullah kemudian mulai membuka pengajian di Sungai Batang di kampungnya. Salah satu yang datang di awal ketika dia membuka pelajaran itu, pengajian itu adalah Daud Rashidi yang kelak jadi ulama besar dan dikenal dengan Syekh Daud Rashidi. Ia datang berguru ke Sungai Batang sebelum berangkat berguru ke Mekah. Makin lama makin banyak murid yang datang ke Sungai Batang. Pada 1 April 1911
bersama Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Muhammad Taib Umar dan Syekh Abdullah Ahmad, ini Rasul ikut menerbitkan majalah Al-Munir di Padang. Ini dia sudah mulai ya terjun ke dunia menulis, ke dunia jurnalistik. Syekh Abdul Karim Amrullah kemudian pindah ke Padang, banyak menulis untuk media pembaharuan gerakan Islam. Jadi beliau termasuk tokoh gerakan pembaharuan ya, reformis. Majalah ini menyebar di seluruh Sumatera, bahkan sampai ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Menariknya lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu menjadi pelanggan dari majalah yang diterbitkan oleh Haji Rasul ini. Jadi kalau kita coba tarik kita coba susun puzzle-puzzle itu, bertemu dia. Muhammadiyah itu kan identik dengan ormas yang agak sedikit reformis ya. Gerakannya itu agak ke pembaharuan, berbeda sedikit dengan gerakan NU. Kemudian kalau kita lihat pula tadi, siapa Inyi Rasul ini, Inyi DR ini, beliau ternyata juga seorang yang begitu pulang dari Mekah, pola pikirannya itu reformis. Dia mengkritik pola-pola tarekat yang tidak sesuai, dia juga mengkritik bid'ah-bid'ah yang ada itu. Kemudian beliau menulis, tentu dituangkan pikirannya. Pembaca setianya itu justru tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang belakang kita kenal dengan pendiri dari Muhammadiyah tersebut. Jadi puzzle itu ketemu jadinya, ya, bisa saling terkait sepertinya gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk salah satu pelanggan dari majalah yang ditulis oleh Inyi DR ini. Setelah menetap di Padang, Inyi Rasul kemudian juga sering diundang ke Bukit Tinggi, juga ke Padang Panjang untuk memberi pengajian. Setiap pengajiannya itu dihadiri oleh banyak orang. Setiap pengajiannya itu kemudian dia akhirnya memilih menetap di Padang Panjang dan rutin mengajar di surau Jembatan Besi atau Jembes ya, di belakang radio Bahana ya. Kalau kita pergi ke arah ke Dinia atau ada itu surau Jembes, kini lah menjadi Masjid Zo'ama Jembes ya. Di situ dulu beliau mengajar. Kemudian menurut Hamka, ayahanda Syekh Abdul Karim Amrullah ahli dalam mendidik, ahli dalam bertabligh, kemudian juga ahli dalam menulis. Ini sudah kita masuk kepada yang 3 poin itu. 3 hal ini sangat dipersungguhinya, kata Bu Hamka. Mengajar muridnya dalam pengetahuan agama dengan cara berdalam-dalam, memberi nasihat banyak orang dalam bentuk tabligh, kemudian dia mengarang. Jadi begitu hendaknya prototipe ulama itu. Dia ajarkan ilmu, dia mendidik, dan mendidiknya itu betul-betul dalam keilmuan itu didapatkan oleh murid. Tak cukup sampai di situ, ilmu yang dia miliki di samping dia tularkan kepada peserta didiknya, dia tularkan kepada banyak orang dalam bentuk tabligh. Itu dibutuhkan ya skill orator di situ. Rata-rata ulama tempo dulu orator, orang yang jago ya, singanya mimbar, karena memang dilatih dari kecil itu untuk bisa berani tampil menyampaikan ayat demi ayat. Kemudian setelah itu beliau juga seorang penulis, karena memang sesuatu itu akan bertahan lama ketika ditulis. Saya ingat apa yang saya sampaikan 1 tahun yang lalu juga di tempat ini, ketika para ulama yang kita kenal hari ini namanya itu sedikit abadi dibandingkan dengan ulama-ulama lain. Satu di antara penyebabnya itu bukan karena kedalaman ilmunya dibandingkan dengan ulama yang tak disebut-sebut, tapi satu di antara penyebabnya itu adalah karena banyaknya karya-karya yang mereka tinggalkan dalam bentuk kitab-kitab turath. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kalau ulama-ulama hadis ya, At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lainnya kalau kita berbicara tafsir. Kemudian kalau kita bicara fikih ada Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Bukan berarti hanya itu ulama yang ada saat itu. Ulama banyak, tapi yang konsen menulis itu tidak banyak. Maka yang konsen menulis itulah, yang punya karya itulah, yang pada akhirnya sampai hari ini mereka dikenal. Itu yang dikutip oleh salah seorang penulis ya,
Anantatur itu, andaikan kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Tapi kalau kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Karena dengan membaca kita bisa mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia. Akibat karya-karya kita itu dibaca oleh banyak orang. Nah, ini juga dilakukan oleh Inye DR ini. Beliau menulis. Dimulainya dari menulis majalah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sedikit lagi. Mohon izin. Lama oleh sah. Menurut Hamka, ayahanda ini di samping dia menulis tadi ya, 3 keahlian tadi itu, kita ulangi yang 3 tadi. Yang pertama mendidik, yang kedua bertabligh atau berdakwah, yang ketiga itu adalah menulis. Pada tahun 1917, Syekh Abdul Karim Amrullah melawat ke Pulau Jawa. Mulailah dia bertemu di situ dengan tokoh-tokoh nasional. Beliau berdiskusi antara lain dengan aktivis pergerakan kemerdekaan. Siapa itu? Abdul Muiz, Hos Cokro Aminoto, dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebenarnya juga pengagum dari Inye DR ini, karena karyanya itu dibaca-baca oleh beliau. 3 tokoh ini menjadi orang-orang yang sering dia ajak untuk berdiskusi. Selanjutnya, pada 1918, murid-murid Inye Rasul mendirikan perkumpulan yang bernama Sumatera Tawalib. Nah, mulai mendirikan perkumpulan yang bernama Sumatera Tawalib. Gerakan ini kemudian diikuti pula oleh murid-murid Syekh Parabek di Bukit Tinggi, lalu di Sungayang, dan di berbagai tempat di ranah Minang. Masing-masing perkumpulan juga menerbitkan majalah. Semua kemudian berafiliasi dan bersatu menjadi Sumatera Tawalib. Jadi itu cikal bakal muncul itu. Memang dari dulunya mereka semangat ya kalau untuk keilmuan ini. Perkembangan kemudian pelajaran di Surau Jembes Padang Panjang tadi itu sudah diubah ke sistem kelas. Kemudian dibakukan menjadi kurikulum Sumatera Tawalib. Kurikulum ini juga kemudian diadopsi di berbagai pelosok ranah Minang dan juga beberapa tempat di Sumatera. Di Padang Panjang awalnya 3 kelas, kemudian berkembang menjadi 7 kelas. Inye Rasul itu mengajar ketika itu di kelas 7 atau di kelas terakhir. Makanya di pondok-pondok itu biasanya kalau bersekolah itu masih ada loh sampai hari ini. Sekolah itu tidak 6 tahun dong, tapi 7 tahun. Ada namanya kelas 7. Nah, kelas 7 itu kelas pengabdian tuh. Kalau kini kan 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, 6 tahun. Tapi di pondok-pondok tempo dulu itu diterapkan 7 tahun. Orang bersekolah di pondok itu sampai kelas 7. Ya. Nah, kelas 7 itu kelas pengabdian. Kadang-kadang di kelas itu pendalamannya mana, kadang-kadang diutus ke daerah-daerah untuk praktek ilmu. Lah sampai pokok 3 tahun baru terapel dari pondok itu. Nah, itu dulu. Dan Inye DR ini dia mengajar di kelas 7. Pada tahun 1920, para ulama kaum muda sepakat pula mendirikan perguruan guru-guru agama Islam atau PGAI. Haji Abdullah Ahmad diangkat menjadi ketua, sementara Inye Rasul dan Inye Jambe diangkat menjadi penasehat di organisasi itu. Jadi kesimpulannya, ya mulailah bermunculan ya lembaga-lembaga yang konsen pada pencerdasan umat, atau tadi bahasa awal kita itu adalah pendidikan tadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian bersama Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1926 Syekh Abdul Karim menghadiri kongres khilafah yang dilakukan di Mesir. Nah, 2 orang ini yaitu Haji Ahmad dan Syekh Abdul Karim atau Inye DR ini, beliau datang ke Mesir itu utusan dari PGAI tadi. Karena pidato singkat Syekh Abdul Karim di forum itu dan keduanya membawa pemikiran baru, pada akhirnya peserta kongres dari berbagai belahan dunia Islam itu tacangang. Wih, ikut si aku. Lain loh ya pikirannya misalnya kan. Ketika forum dia berbicara, itu kalau yang lain mungkin pembicaraannya standar gitu ya. Tapi tiba di Inye DR dengan kawannya tadi, itu ketikanya tampil di forum internasional itu agak berbeda sudut pandang dan yang dia sampaikan gitu. Jadi oleh karena
dia menjadi pusat perhatian sampai-sampai salah satu yang jadi perhatiannya itu adalah terkait dengan pakaian yang dipakai oleh Inyek DR dan kawannya kok. Orang lain pakai pakaian seperti anak lah, pakai jubah, pakai namanya, untuk Pak Basko ada mau kok, pakai sal gitu ya, pakai apa sih kok ya, pakai sorban gitu kan. Sementara Inyek DR itu, Inyek memakai jas, kemudian memakai dasi di forum itu, tampil beda. Biasanya yang aneh-aneh, kok kan menjadi pusat perhatian. Ketika itu, ada yang bertanya, kenapa kalian berdua tidak menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh ulama? Itu pertanyaan dari anggota forum itu ya kepada Inyek DR kok. Kok beda kok pakaian kalian kok? Tidak seperti itu pakaian ulama ada. Masa berdasi bentuk orang Eropa, masa pakaian namanya pakai jas kecilnya kan? Jawaban menohok dari Haji Rasul iko, di negeri kami ilmu itu bukan berada di sudut jubah atau sorban, tapi di dada dan tahan uji kecilnya. Itu jawabannya. Allahu Akbar. Itu jawabnya. Di kampung kami tiga di kampungnya kecilnya kan? Tapi ilmu di kampung kami itu bukan terletak pada jubah dan sorban, ya. Tapi ilmu kami itu terletak di dada dan tahan uji. Wah, mendengar itu semakin kagum orang. Dan pada akhirnya dia semakin kagum dari itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengusulkan supaya Inyek DR atau Inyek Rasul diberikan semacam penghargaan, yaitu gelar doktor, atau hari ini disebut dengan doktor honoris causa itu ya, atas kejeniusannya, pola pikirnya yang reformis, gerakan pembaharu. Beliau itu juga sepak terjang tak tanggung-tanggung, pikirannya itu out of the box kalau bahasa kampung ambonya. Tidak sama aja orang kebanyakan dah, berbeda dari sudut pandang lain tetapi keren gitu. Makanya pada akhirnya dia diberikanlah gelar dengan gelar doktor. Sejak itulah dia juga dipanggil di samping Inyek Rasul itu dengan Inyek DR tadi itu. Jadi DR itu singkatan dari doktor itu. Pasif panjang cerita kita kok. Sebenarnya kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, ya, panjang sampai beliau itu pada akhirnya dia pun di Belanda ya, ditekan-tekan di Belanda, macam-macam kok kisah perjuangannya. Tapi anak tidak mengambil bagian-bagian itunya dah. Tapi cukup yang tiga tadi. Beliau itu adalah seorang pendidik yang keren, di mana dia melahirkan para ulama. Kemudian yang kedua, dia juga menyampaikan apa yang dia punya dalam bentuk orasi, tabligh, dalam bahasa kitanya, dalam bahasa agamanya tabligh. Beliau menyampaikan begitu hendaknya seorang ulama. Dia tidak cukup dengan ilmunya itu hanya untuk dirinya, tapi sebarkan kepada umat. Orang kalau hanya berilmu untuk dirinya sendiri, kita rasa tidak mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul itu kalau untuk dirinya sendiri sudah cukup itu ya. Tapi kenapa dia mati-matian berjuang menyebarkan ilmu tersebut atau agama ini? Karena memang begitulah idealnya kita manusia ini. Dan yang ketiga itu adalah hendaknya kita juga memiliki karya-karya yang ketika kita meninggal kelak akan dibaca oleh orang. Satu di antara karya itu dalam bentuk goresan-goresan. Kalau dulu kita menulis, orang dulu menulisnya itu sangat sederhana dengan alat sederhana. Hari ini kita bisa dengan alat ini. Oh, kita malas ngetik, bisa kita voice note. Oh, kita tidak ingin suara ketikan, bisa mengetik hanya dengan suara. Kita bicara langsung diketik oleh Google ini. Bukalah Google Doc itu, aplikasi Google Doc itu. Lalu kita ambil itu tombol seperti mic itu. Lalu kita tekan, kita berbicara, dia ngetik sendiri itu. Minimal kita punya blog, minimal kita punya website di mana kita tuangkan pikiran-pikiran kita di situ. Kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ada buah karya kita, walau tak berbentuk kitab, minimal goresan-goresan kebaikan. Arugi ya Wak, kalau yang Wak tinggalkan itu adalah ya foto-foto tidak selesai yang dikirim di medsos, alay buka-buka aurat, cari pungkang di medsos. Kalau itu yang Wak tinggalkan, naudzubillah ya. Makanya hendaknya kita bijak. Sekali lagi, meninggalkan karya tidak hanya dalam bentuk kitab seperti ulama terdahulu, tapi bisa melalui
ya sesuatu yang hari ini kita hidup di zaman keren. Silakan adik-adik ya, kelak ketika misalnya tidak bisa menulis atau mengetik, bicara saja, dia ngetik sendiri. Kita yakin suatu saat itu akan dibaca oleh orang, lambat laun akan dicari oleh orang buah karya kita tersebut. Mungkin tidak sekarang, tapi insya Allah ketika kebaikan itu kita tinggalkan, akan ada saja nanti orang-orang baik menemukan kebaikan tersebut. Kita rasa itu saja Pak Bas. Sekali lagi, jangan tanya Ana tentang sejarah ini terlalu dalam, Ana juga nggak terlalu paham-paham amat ya. Tapi Ana semakin cinta kepada ulama ini, luar biasa perjuangannya. Kita ambil hikmahnya sajalah. Mari kita rajin untuk ilmu, lalu kita ajarkan dari pendidik, meski dokter yang mendidik, meski insinyur yang mendidik. Lalu kita juga luangkan waktu untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dimanapun kita berada. Sesungguhnya kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Itu prinsip kita. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Siapa Anda? Dai dan pengusaha. Siapa Anda? Dai dan PNS. Siapa Anda? Dai dan petani. Siapa Anda? Dai dan supir ojek. Siapa Anda? Dai dan seterusnya. Jadi dai itu nomor satu. Mengajak orang kepada kebaikan itu adalah satu di antara indikator umat terbaik itu. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya itu. Maka mengajak itu memang ternyata untuk menjadi umat terbaik itu seperti itu, khairu ummah itu. Yang ketiga tadi, menulislah. Ya. Buatlah goresan-goresan yang baik untuk ditinggalkan. Baik secara manual maupun melalui alat canggih yang kita miliki. Kita rasa seperti itu, kita kembalikan kepada pembawa acara, banyak maaf. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.